Sejarah siklus sel. Salah satu penemu sel yaitu Robert Hooke menggunakan mikroskop pembesar untuk melihat cakram gabus. Melalui pengamatan, Hooke melihat ada ruangan kecil yang terbuat dari gabus. Dia kemudian menyebut ruangan kecil itu sel. Namun, Robert Brown menunjukkan pada tahun 1831 bahwa sel adalah ruang kecil tetapi dibatasi oleh membran. Ini juga mengandung cairan yang disebut protoplasma. Tahapan siklus sel. Tahapan siklus sel terbagi menjadi dua fase utama, yakni interfase dan mitosis. Pada siklus sel ada interfase yang ditandai dengan terjadinya pertumbuhan sel dan penyalinan DNA, sedangkan pada fase mitosis terjadilah pembagian sel menjadi dua, dan dibagilah sitoplasmanya, lalu terbentuklah sebuah sel hasil pembelahan tadi. Waktu siklus sel. Sel manusia tertentu mungkin mengalami satu pembelahan dalam 24 jam. Dari periode itu, fase M menghasilkan kurang dari 1 jam, sedangkan fase S mungkin berlangsung 10-12 jam, atau sekitar separuh siklus. Sisa waktu mungkin dibagi rata antara fase G1 dan G2. Fase ini biasanya berlangsung 4-6 jam. Dalam contoh, G1 akan berlangsung sekitar 5-6 jam. G1 adalah fase dengan lama waktu yang paling bervariasi pada tipe sel yang berbeda. Mitosis. Pembelahan sel mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Terdapat 4 fase atau tahap pembelahan mitosis, diantaranya profase, metafase, anafase, dan telofase. Tetapi sebelum masuk ke 4 fase dalam pembelahan sel ini dimulai, ada yang namanya fase pendahuluan atau interfase. Interfase ini juga sering disebut dengan persiapan pembelahan sel. Pada interfase terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Tahap pertama ada profase. Pada awal profase, sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Kemudian setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Yang kedua ada tahap metafase. Pada tahap pembelahan sel ini, nukleus dan membran inti sudah tidak terlihat. Masing-masing konektor pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindle. Kemudian, pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah sel atau bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Yang ketiga ada tahap anafase. Tahap anafase ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Dan yang terakhir ada telofase. Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindle mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali.